Sebelum lanjut, tolong dibantu dengan subscribe. Legenda Sang Monster. Chapter 6, Pil Susu Merah. Setelah menyelesaikan semuanya, Ling Tian lalu berkata pelan kepada gadis yang masih berdiri di sampingnya, "Nona, terima kasih karena telah menemaniku. Aku tidak bermaksud menemanimu, tapi kamu sendirilah yang menarikku ke sana," ujar gadis itu dalam hatinya. "Namaku Lin Yue, salam kenal Tuan Muda Ling. Terima kasih juga karena telah membayar semua ramuan roh yang telah aku beli," kata gadis tersebut dengan nada sedikit canggung. "Itu tidak seberapa, dan juga jangan panggil aku Tuan Muda, panggil saja namaku Ling Tian. Jika kamu tidak sibuk, aku akan mengajakmu ke suatu tempat," Ling Tian berkata dengan santai sambil menyunggingkan senyumnya. Lin Yue jelas ragu ketika Ling Tian mengajaknya, karena ini adalah pertemuan pertama mereka. Melihat keraguan dari wajah Lin Yue, Ling Tian pun tertawa kecil dan berkata, "Jika aku berniat buruk kepadamu, tidak akan ada yang mampu menghalangiku di tempat ini." Lin Yue sangat terkejut mendengar perkataan Ling Tian. Jika di tempat ini tidak ada yang mampu menghalanginya, sampai sejauh mana tingkat kultivasi Ling Tian hingga dia berani berbicara seperti itu. Dia pun berpikir sejenak, lalu mengangguk lembut ke arah Ling Tian. Apa yang dikatakan Ling Tian sebenarnya bukanlah kebohongan. Dia telah memeriksa semua orang yang ada di dalam toko itu dengan indera spiritualnya. Tingkat kultivasi yang tertinggi di toko tersebut adalah tahap kelima bintang emas, yaitu kultivasi dari sang pemilik toko, Zhou Cheng. Mereka meninggalkan toko dengan pandangan iri beberapa kultivator yang menyukai keindahan seperti Lin Yue. Ling Tian pun kemudian membawa Lin Yue ke rumah makan Zhang Xuan. Sesampainya di rumah makan itu, Ling Tian disambut sangat hangat oleh penjaga dan para pelayan. Zhang Xuan telah menginstruksikan kepada mereka untuk memperlakukan Ling Tian sebagai tamu spesial. Ling Tian menghampiri salah satu pelayan dan bertanya apakah Zhang Xuan berada di tempatnya. Sebenarnya Ling Tian telah merasakan bahwa Zhang Xuan berada di lantai 3 dengan indera spiritualnya, tapi dia masih menjaga kesopanannya dan tidak ingin langsung naik begitu saja ke ruangan Zhang Xuan. Pelayan itu pun segera bergegas mengantar Ling Tian dan Lin Yue ke ruangan Zhang Xuan. Melihat bahwa yang datang adalah Ling Tian, Zhang Xuan pun segera menyambutnya. "Tak perlu repot, Paman Zhang. Aku kesini hanya ingin mentraktir temanku ini," ucap Ling Tian sambil menunjuk Lin Yue. "Bukankah ini Nona Lin Yue, kecantikan nomor 2 yang terkenal di kota ini dan berasal dari klan Lin?" kata Zhang Xuan dengan nada terkejut ketika melihat gadis yang dibawa oleh Ling Tian. "Wow, kecantikan nomor 2 dari kota bulan biru sudah sangat cantik seperti ini. Kira-kira bagaimana dengan kecantikan yang nomor 1 itu ya?" ucap Ling Tian sambil tertawa. Lin Yue yang mendengar perkataan Ling Tian tersebut, tanpa sadar langsung menginjak kaki Ling Tian. Hahaha, Zhang Xuan yang melihat hal itu, hanya bisa tertawa. Apakah Tuan Muda Ling tidak tahu bahwa seorang gadis paling tidak suka dibanding-bandingkan dengan gadis lainnya? Gumam Zhang Xuan di dalam hatinya. Zhang Xuan pun membawa mereka ke sebuah ruang makan untuk para tamu VIP dan bertanya apa yang akan dipesan oleh Ling Tian. "Aku akan mentraktirnya dengan daging singa emas," kata Ling Tian santai, lalu duduk di depan sebuah meja yang berada di ruangan tersebut. Mendengar daging singa emas, Lin Yue sangat terkejut dan merasa heran. Kemudian dia bertanya, "Kapan rumah makan ini menyajikan menu singa emas?" "Yang aku tahu bahwa semua rumah makan di sini hanya menyediakan menu dari binatang roh tingkat 1 dan tingkat 2. Baru hari ini kami menyediakannya. Dan singa emas itu juga yang dibawa ke sini oleh Tuan Muda Ling," jawab Zhang Xuan dengan bangga. Hah? Lin Yue makin terkejut mendengar jawaban Zhang Xuan. "Mungkinkah kekuatan monster ini lebih tinggi dari singa emas?" ucap Lin Yue di dalam hatinya. "Baiklah, aku akan segera memanggil pelayan untuk menyajikannya." Kemudian Zhang Xuan bergegas keluar dari ruangan tersebut. Setelah hanya tinggal mereka berdua di dalam ruangan, Lin Yue pun bertanya kepada Ling Tian apa tingkat kultivasinya. "Aku hanya pada tahap kedua bintang emas," kata Ling Tian dengan santai, "hanya. Dengan kultivasi bintang emas pada usia 15 tahunan seperti ini, dengan mudahnya kamu menyebutkan kata hanya. Aku saja yang telah berusia 16 tahun dengan kultivasi pada tahap keempat bintang perak, telah dianggap jenius. Bagaimana dengan kamu, dasar monster?" Lin Yue seakan ingin menendang wajah Ling Tian ketika mendengarnya mengatakan hanya.
Jika kamu berada pada tahap kedua bintang emas, mengapa kamu bisa mengalahkan singa emas yang kultivasinya setara dengan kultivator tahap keempat bintang emas? Kata Lin Yue dengan nada bingung. Mungkin karena aku lebih kuat darinya, ucap Ling Tian yang hanya mengangkat bahunya, karena dia tidak mengerti dari mana harus menjelaskannya. Lin Yue pun tidak tahu lagi harus berkata apa, dia hanya diam dengan pikirannya sendiri. Ngomong-ngomong, siapa pemuda yang mau memukulku tadi? Tanya Ling Tian yang membuyarkan lamunan Lin Yue. Dia adalah Jining dari klan Ji. Dia memang selalu bersifat impulsif, mungkin karena ia adalah murid salah satu tetua dari Akademi Naga Azure di Elbu Kota Kekaisaran. Oh, ternyata begitu, ucap Ling Tian sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Zhang Xuan pun telah tiba dengan pelayan yang membawa pesanan Ling Tian. Aroma dari masakan daging singa emas menyebar ke dalam ruangan tersebut, membuat Ling Tian dan Lin Yue ingin segera mencicipinya. Setelah itu, mereka bertiga pun segera makan dengan lahap. Ling Tian merasakan energi yang kuat masuk ke dalam tubuhnya, tetapi hanya bisa mengisi sedikit celah di dalam dantiannya yang luas. Sedangkan Lin Yue sendiri langsung pergi ke sudut ruangan dan duduk bersila. Sepertinya dia akan menerobos. Kalau begitu biarkan dia di sini sendiri. Aku akan kembali dulu ke penginapan. Aku akan merepotkan Paman Zhang untuk menjaganya saat aku tidak ada di sini, kata Ling Tian kepada Zhang Xuan. Baiklah, aku akan menjaga Nona Lin agar tidak ada yang mengganggunya saat dia menerobos, kata Zhang Xuan sambil mengangguk pelan. Ling Tian pun segera kembali ke penginapan, sebab dia akan mencoba meramu pil mutiara darah. Setelah sampai di kamarnya, Ling Tian langsung mencoba memasang formasi penyegelan untuk mencegah kultivator lain memata-matainya. Dengan bantuan pengetahuan di kepalanya, dia tidak lagi membutuhkan waktu yang lama untuk membuat formasi itu. Ling Tian kemudian mengeluarkan sebuah ginseng darah, sebuah rumput naga merah, sebuah jamur bulan, dan bahan pelengkap lainnya yang dia temukan di Gunung Kematian. Karena api ilahi, Ling Tian tidak lagi membutuhkan sebuah kuali pil untuk membuat pil seperti para alkemis lainnya. Langkah pertama untuk meramu pil adalah yang paling sulit bagi para alkemis, itulah yang membuat begitu banyak pil tidak dapat mencapai potensi penuhnya. Yang pertama dilakukan adalah menghilangkan kotoran dari bahan-bahan pil tersebut. Inilah yang membuat para alkemis lainnya sangat sulit melakukannya, sehingga pil yang mereka buat hanya memiliki efektivitas 70% sampai 80% saja. Dengan api ilahi, Ling Tian membersihkan dan menghilangkan kotoran pada setiap ramuan roh. Dalam waktu 3 jam semua kotoran dalam ramuan roh telah hilang, yang tersisa adalah esensi dari ramuan tersebut. Ling Tian kemudian menambahkan setetes susu stalaktit. Langkah selanjutnya adalah membentuk pil. Dengan bantuan api ilahi, semua ramuan roh itu segera berubah mencair dan kemudian secara perlahan mulai membentuk pil. Setelah 2 jam kemudian, 3 butir pil berwarna merah bercampur warna susu telah selesai dibuatnya. Energi yang sangat besar terpancar dari pil tersebut. Pil yang dibuat Ling Tian pun memiliki efektivitas 100%. Jika para alkemis lain yang membuat pil itu, mereka hanya akan menghasilkan 1 butir pil dari bahan-bahan tersebut dan akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan jika mereka melihat cara Ling Tian meramu pil, mungkin mereka akan muntah darah karena marah. Meskipun terlihat mudah, tapi Ling Tian telah menghabiskan banyak kekuatan spiritualnya untuk mengontrol suhu dari api ilahi. Jika suhunya melewati batas, bahan-bahan pil akan menjadi abu. Dia terlihat sangat kelelahan setelah selesai membuat pil itu. Melihat warna pil tersebut bukan seperti pil mutiara darah, Ling Tian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ini sih bukan lagi pil mutiara darah, tetapi sudah menjadi pil mutiara susu yang berdarah, gumam Ling Tian sambil menggaruk-garuk kepalanya. Karena ini adalah pil ciptaanku sendiri, biarkan aku yang jadi kelinci percobaannya. Setelah mengatakan hal itu, Ling Tian pun langsung menelan salah satu pil tersebut dan menyimpan yang lainnya di dalam cincin ruangnya. Bersambung.